Bab 1092. Jurus pembunuhan instan versi akhir. Karena ragu, warrior yang pergi ke Bendico Xiao lagi. Keahlian ini diperoleh oleh para senior perguruan rusa putih dari luar alam, karena mereka mengolah kekuatan bintang dan belum ada yang berhasil mempraktikkannya, jadi kami tidak mengetahui peringkat berapa yang ada. Bendico Xiao berkata, namun, teknik perlindungan tubuh Sendra yang lengkap setidaknya tidak lebih lemah dari pangkat kaisar yang lebih rendah, tidak ada keraguan tentang ini. Jadi begitu. Warrior yang mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada Bendico Xiao, dan berbalik untuk pergi. Melihat punggung warrior yang, mata Bendico Xiao memancarkan sentuhan rumit. Demian Feng sudah keluar dari perguruan rusa putih. Jika warrior yang keluar, pasti akan menjadi pukulan berat bagi perguruan rusa putih. Apalagi jika perguruan rusa putih ingin mendapatkan nadi spirituali, juga harus mengandalkan warrior yang. Jadi, apapun yang terjadi, warrior yang tidak boleh meninggalkan perguruan rusa putih. Warrior yang butuh perguruan rusa putih, dan perguruan rusa putih butuh warrior yang. Warrior yang tidak kembali ke kamar, melainkan sampai ke puncak gunung di belakang perguruan rusa putih. Pada saat ini, hari sudah malam dan langit dipenuhi bintang. Warrior yang membuka gulungan itu, dan tiba-tiba, aliran informasi mengalir ke dalam pikiran warrior yang. Kekuatan bintang-bintang berasal dari alam semesta dan tidak dibatasi oleh jalan surga. Di puncak gunung, warrior yang duduk diam selama hampir 1 jam sebelum perlahan membuka matanya. Dia menatap langit berbintang, sedikit bingung. Pelindung tubuh Sendra lengkap ini memiliki banyak pengenalan tentang kekuatan bintang, yang memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan bintang. Di alam semesta yang luas ini, selain energi spiritual, terdapat kekuatan bintang dan yang diketahuinya adalah energi ungu kosmik. Dia tahu bahwa selain ketiganya, pasti ada banyak metode kultivasi dan energi spiritual yang tidak dia ketahui. Karena yang ditanamkan Aquala bukanlah kekuatan bintang, bukan pula energi spiritual, juga bukan energi ungu kosmik. Pada saat ini, dia memikirkan kata-kata Putri Kaisar, dunia ini besar, kita sangat kecil. Setelah beberapa lama, warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, menarik kembali pikirannya, kemudian mulai menyerap kekuatan bintang ke dalam tubuhnya. Daripada bingung tentang masa depan, lebih baik bekerja keras sekarang dan berusaha untuk kekuatan yang lebih baik untuk menghadapi masa depan di masa depan. Baginya, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan tanpa tinju. Kali ini warrior yang tidak menggunakan kekuatan bintang untuk melatih tubuhnya, melainkan menyerap kekuatan bintang ke dalam tubuhnya, kemudian mengikuti petunjuk Sendra. Perlindungan bintang untuk mengoperasikan kekuatan bintang. Di puncak gunung, kekuatan bintang biru kristal yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya biru kristal lalu menenggelamkan tubuh warrior yang. Pada saat ini, seluruh tubuh warrior yang memancarkan cahaya biru kristal, seperti bintang yang menyilaukan. Perbedaan utama teknik perlindungan bintang dengan Sendra lengkap. Pertama, kekuatan bintang yang diserap oleh teknik perlindungan bintang tidak bertahan lama di bodi, namun yang utuh tidak. Karena teknik perlindungan bintang lengkap juga dilengkapi dengan seperangkat mantra yang memungkinkan kekuatan bintang ada di dalam tubuh. Tentu saja karena kekuatan bintang-bintang dan kekuatan energi hitam bertabrakan, maka dapat dikatakan bahwa manusia yang telah mengolah kekuatan energi hitam tidak dapat mengamalkan kekuatan tersebut. Tetapi warrior yang tidak, di bawah keselarasan energi ungu kosmik, kekuatan bintangnya dan energi hitam tidak ada konflik, yaitu untuk katakanlah,
kekuatan bintang dapat disimpan dalam tubuhnya seperti energi hitam. Ketika dia menemukan ini, mata warrior yang tiba-tiba terbuka, dan matanya memancarkan kegembiraan dan kegembiraan yang tidak biasa. Kekuatan bintang dapat ada di dalam tubuh, jadi apakah mungkin menggunakan kekuatan bintang untuk menampilkan keterampilan hitam? Tapi dia tidak langsung melakukannya. Sekarang tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan praktek teknik perlindungan bintang. Sebelum bertarung dengan Demian Feng, dia mengandalkan pelindung tubuh teknik perlindungan bintang untuk melawan Demian Feng, lagu mematikan. Dan nada lagu mematikan itu paling tidak adalah pangkat kaisar yang lebih rendah. Artinya, jika dia berkultivasi menjadi sebuah teknik perlindungan bintang, ditambah dengan tubuh aslinya, bahkan jurus tingkat kaisar tidak dapat melukainya. Perbedaan teknik perlindungan bintang pecahan dan teknik perlindungan bintang lengkap adalah teknik perlindungan bintang dapat ditumpahkan dari tubuh membentuk perisai pelindung, dan yang utuh tidak hanya dapat melimpahi tubuhnya untuk membentuk perisai pelindung, tetapi juga membiarkan kekuatan bintang memenuhi seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya adalah satu. Artinya, pada saat itu, dari dalam keluar, termasuk setiap sel dibalut dengan kekuatan bintang. Alat pelindung tubuh Sendra yang lengkap memiliki persyaratan yang sangat ketat pada tubuh fisik, karena jika tubuh fisik tidak dapat menahan kekuatan bintang tersebut, akibatnya akan terjadi ledakan langsung dan kematian. Untungnya, tubuh fisik warrior yang hampir tidak memenuhi persyaratan teknik perlindungan bintang ini menyerap kekuatan bintang, warrior yang juga terserap di bawah domain pedang. Budidaya apapun di domain pedang akan berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Setelah 1 hari, di puncak gunung, mata warrior yang tiba-tiba terbuka, dan dalam sekejap, energi biru kristal yang menakutkan keluar dari tubuhnya, tetapi segera, energi biru kristal itu ditarik kembali ke tubuhnya. Kemudian, warrior yang berubah menjadi biru kristal. Melihat kekuatan-kekuatan bintang di tubuhnya, warrior yang memancarkan kegembiraan di matanya. Saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi dengan kekuatan bintang. Sekarang dia benar-benar mampu melawan. Keterampilan hitam pangkat kaisar. Jika menghadapi Demian Feng, dia hanya akan berdiri di sana dan membiarkan pihak lain menyanyikan lagu mematikan dan dia akan baik-baik saja. Namun teknik perlindungan bintang ini masih memiliki kekurangan, yaitu setelah digunakan lama-lama akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Seperti sekarang, setelah melepas teknik perlindungan bintang, dia merasakan kesemutan di sekujur tubuhnya, seperti habis dipukul. Dan ini hanya kurang dari beberapa lusin napas, jika berlangsung sedikit lebih lama, dia mungkin langsung lumpuh. Dalam 1/4 jam, 1/4 jam adalah batas yang bisa ditahan tubuhku. Jika melebihi 1/4 jam, tubuhku pasti akan runtuh, pikir warrior yang. Meskipun hanya 1/4 jam, itu tidak buruk bagi warrior yang. Karena dalam 1/4 jam, pendekar kaisar tidak muncul, dan keberadaannya hampir tak terkalahkan. Tentu saja, hanya dapat dikatakan bahwa bagi sebagian orang, jika mereka bertemu dengan keberadaan khusus seperti Sun Kangel dan Hades, apalagi 1/4 jam, mereka tidak yakin untuk saling melawan selama beberapa jam. Di tempat, warrior yang mengeluarkan batu kecubung dan menelannya. 1 jam kemudian, setelah tubuhnya hampir pulih, dia mulai mencoba memanipulasi kekuatan bintang. Keterampilan pedang dan sayap pedangnya membutuhkan banyak energi hitam, terutama ilmu menebas langit menarik dan jurus pembunuhan instan. Setiap kali dia melemparkannya, dia hampir kehabisan energi. Jika bisa menggunakan kekuatan bintang, apa kejutannya? Artinya, di masa depan,
jika dia telah selesai menggunakan energi hitam, dia masih dapat menggunakan kekuatan bintang. Secara keseluruhan, jika dia dapat menggunakan kekuatan bintang, dia akan memiliki satu sumber kekuatan lebih dari yang lain. Ini juga berarti bahwa bahkan jika energi spiritual dunia ini habis di masa depan, dia tidak akan memiliki banyak pengaruh karena kekuatan bintang-bintang tidak akan habis. Lakukan saja. Tidak ada metode khusus, dia memanipulasi kekuatan bintang dengan cara yang sama seperti dia memanipulasi energi hitam. Pada awalnya, warrior yang sangat berhati-hati, karena dia juga takut membuat kesalahan, dan begitu dia keluar dari tubuhnya, masalahnya tidak kecil. Tetapi segera, dia menemukan bahwa segalanya tidak sesulit yang dia pikirkan. Di bawah kendalinya, kekuatan bintang turun meridian ke lengannya dan akhirnya ke ujung jarinya. Saat berikutnya, warrior yang melihat sedikit lebih jauh. Puff! Energi pedang kristal biru tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Energi pedang kristal biru menyapu langit dan menghilang di ujung langit dalam sekejap, seperti meteor yang melesat melintasi langit malam, bersinar terang. Benar-benar bisa. Mata warrior yang bersinar dengan ekstasi. Awalnya, jika dia menampilkan 100 ilmu menebas langit menarik pedang, dia bisa melakukan hingga 5 kali berturut-turut, tetapi sekarang, dengan kekuatan bintang, dia bisa melakukan 10 kali berturut-turut. Menekan rasa senang di hatinya, dia menjentikkan jarinya lagi, dan tak lama kemudian, beberapa pedang energi keluar dari ujung jarinya menghilang ke angkasa. Kekuatan bintang. Warrior yang menengadah ke langit berbintang yang luas, dan sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Kekuatan bintang ini juga setara dengan salah satu kartu asnya. Setelah beberapa lama mengenal kekuatan bintang, warrior yang mulai mempraktekkan jurus pembunuhan instan. Dengan peningkatan kekuatan dan peningkatan fisik tubuh, ilmu menebas langit menarik pedang dapat menumpuk hingga 100 pukulan. Jika Boreal Sky digunakan, bahkan dapat mencapai 110 pukulan. 110 ilmu menebas langit menarik pedang dapat membunuh seorang pendekar suci dengan satu pedang. Ilmu menebas langit menarik pedang semakin kuat, yang membuat jurus pembunuhan instan sedikit hambar. Hanya ada satu cara untuk memperkuat jurus pembunuhan instan, yaitu dengan meningkatkan kecepatan. Setelah merenung sejenak, warrior yang mengeluarkan sayap pedang, lalu mengulurkan tangan untuk menyelidikinya, sebuah niat pedang muncul di tangannya. Dulu, ketika dia melakukan jurus pembunuhan instan, dia hanya melakukan jurus pembunuhan instan, dan tidak menggunakan benda asing lain untuk memberkatinya, seperti sayap pedang, kekuatan fisik, dan hukum kecepatan. Kali ini, dia akan menggunakan segalanya untuk meningkatkan kecepatan jurus pembunuhan instan. Energi hitam menggelora di tubuhnya, dan tak lama kemudian, sayap pedang di belakang warrior yang tiba-tiba bergetar, sedangkan warrior yang perlahan melayang. Saat berikutnya, warrior yang menginjak kekosongan dengan kaki kanannya, dan ruang di mana dia mendarat tiba-tiba runtuh dengan ledakan. Dia menggunakan kekuatan ini untuk menembakkan tubuhnya. Sayap pedang di belakangnya dengan keras menghasut. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan kesempatan untuk menampilkan hukum kecepatan. Pedang Hangwang melintas di lapangan, hampir secepat cahaya. Boom! Tepat pada saat titik cahaya muncul, celah ruang hampa sepanjang 1000 mil muncul di udara, seperti sungai gelap yang panjang. Pada saat yang sama, gunung setinggi 1000 mil tiba-tiba berubah menjadi debu dengan keras. Setelah 3 napas, warrior yang terbaring di tanah, seluruh pakaiannya hilang, dan tubuhnya penuh dengan retakan setebal jari.
Retakan semacam ini menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan di wajahnya. Bermain. Terlalu berlebihan. Setelah berbicara, warrior yang memiringkan kepalanya dan pingsan. Bersambung.